Saya ingin tanya pada Mas Eros. Mas Eros, ini dampaknya bagi publik apa sih kalau kemudian ada isu yang memunculkan seakan-akan ada kerenggangan antara Presiden Jokowi dengan PDI Perjuangan, khususnya Ketua Umum PDI Perjuangan? Oke, tapi saya kembali ke topiknya ya. Memecah belah, kan? Kan dari Mbak Puan. Ya, segala sesuatu yang mau dipecah belah, yang memecah belah itu harus lebih besar kekuatannya. Setuju nggak itu? Ya. Kan? So, artinya dua yang namanya Jokowi sama ini apa ya? Ya bisa dipecah belah gitu. Apa iya? Kekuatan mana, gitu kan? Karena dia sangat kuat. Beda waktu PDIP zaman dulu ya. Ada berapa faksi? Ada Burba, ada IPKI. Sekarang udah selesai ya? Katolik dan PNI dan seterusnya gitu ya. Sangat mudah dipecah belah. Kalau sekarang PDIP kan satu faksi Teguh Umar kan. Jadi solid ya, sangat solid. Jokowi pun begitu ya. Nah, yang bisa memecah belah tuh ya hanya mereka berdua. Hanya mereka berdua? Hanya mereka berdua. Jadi saya juga bingung kok analisanya terlalu jauh gitu ya. Ini kan biasa lah rebutan. Pak Jokowi juga perlu aman katanya kalau udah selesai ya kan. Ya harus baik-baik lah kan begitu ya. Kan begitu. Yang realitanya kan seperti itu. Nah, kalau saya mau objektif aja lah. Ini satu hal yang sebetulnya catatan sejarah kita ya. Artinya bagaimana budaya politik itu ya tidak terbangun sebagaimana harapan. Ya. Ini kan kelihatan bagaimana ya seorang Jokowi diperbutkan. Saya dengar aja malu gitu ya, malu terus terang aja. Sebagai bangsa saya malu gitu ya. Artinya tidak berfungsinya partai ya dalam konteks kemandiriannya untuk merebut kemenangan. Ya, artinya begging for mercy gitu kan. Diperbutkan dari siapa, Mas? apa? Diperbutkan siapa Jokowi? Enggak. Ini kan Dari kemandirian partai ya kuncinya ya? sebetulnya itu kuncinya kalau menurut saya Mbak Puan nggak usahlah khawatir gitu. Nggak ada yang bisa memecah belah. Nggak ada yang bisa memecah belah. Kecuali Mbak Puan sendiri. Ya, kecuali Mbak Mega sendiri. Kecuali Jokowi sendiri. Jadi yang harus dianalisa sebenarnya 3 orang ini. 3 orang, oke. Bung Andri, jadi kalau tadi menanggapi harapan publik agar ya tetaplah rukun-rukun lah, bersaing-bersaing tapi tetap rukun karena keduanya adalah simbol. Saya rasa sikap Pak Prabowo dan Partai Gerindra itu menggambarkan yang disampaikan publik. Karena Pak Prabowo ini sangat menghormati Ibu Mega. Ibu Mega ini dianggap oleh Pak Prabowo seperti kakak sendiri. Bahkan sampai saat ini Pak Prabowo masih menunggu keluangan waktu Bu Mega bisa menerima Pak Prabowo. Ya, lagi diatur oleh Mbak Puan dan Mas Hasto kapan waktu luangnya. Dan Pak Prabowo sampai saat ini masih menunggu kelonggaran waktu Bu Mega. Itu menunjukkan apa? Memang Pak Prabowo sangat menghormati Bu Mega. Itu satu. Lalu yang kedua, Pak Jokowi ini salah satu presiden yang mungkin bisa disebut salah satu presiden tersukses. Tersukses? Ya, di zaman era demokrasi saat ini di Indonesia. Apa mungkin orang ya dengan kekuatan yang begitu hebat sekarang ya, tingkat kepuasannya 82%, ya, begitu tinggi dukungan rakyat, lalu beliau sangat powerful, bisa diatur dipecah belah? Nggak mungkin? Nggak mungkin. Dan beliau nggak bodoh. Pak Jokowi itu punya hati, punya rasa, punya perasaan, dan visinya membangun Indonesia luar biasa. Nggak mungkin ada yang bisa memecah belah Pak Jokowi. Nah, itu. Lalu yang terakhir, yang agak menarik nih, Bang Mas Budiman. Saya agak bingung, abang saya Bang Adian yang pakai kacamata baru hari ini. Kalau apa hubungannya kacamata baru? Oke, silakan. Meskipun kacamatanya baru, tapi masih agak emosional. Padahal terus terang kalau kami tidak merasa melakukan hal seperti itu. Bahkan saya itu juga hadir di rapat paripurna 16 Agustus tahun 2023. Ya, saya sempat 2 kali. Pertama pidato pagi, beliau masih pakai baju adat dari Maluku kalau tidak salah. Saya sempat salaman dan bicara dengan Pak Jokowi sehingga saya diberi hadiah anak saya pidato ucapan selamat atas pernikahan anak saya oleh Pak Jokowi. Lalu yang kedua, saya sempat salaman lagi dengan beliau waktu beliau sudah menyampaikan di rapat paripurna DPR ya dengan pakai jas. Saya mendengarkan pidato Pak Jokowi itu lengkap seperti disampaikan Bang Adian. Tapi ada satu hal yang menarik ya, bahwa Pak Jokowi itu tidak mempermasalahkan pemasangan fotonya oleh
tokoh-tokoh lain. Berarti termasuk pemasangan foto Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Itu ada di pidato 16 Agustus tahun 2023. Karena saya hadir dan berada dalam rapat paripurna DPR dan MPR itu. Jadi itu yang menarik. Jadi bahwa menurut saya Presiden nggak masalah. tidak mempermasalahkan hal itu. Tapi yang pasti ya, yang pasti saya ingin menyampaikan bahwa kalau ada yang bertanya, kok koalisi Partai Gerindra itu tiba-tiba bisa mendapat dukungan PAN dan Golkar? Kan ada kesannya ini karena apa namanya tadi yang disampaikan Bang Adian tadi? Apa? Apa namanya restu presiden? Restu presiden dari Pak Hasim itu. Ya. Saya rasa kenapa teman-teman PAN dan Golkar mau bergabung bersama Pak Prabowo, bersama Gerindra dan PKB karena ini politik kami tadi merangkul, bukan memukul. Politik kami adalah mempersatukan, bukan memecah. Oke. Dan yang paling penting, kami memberikan suasana duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, tidak ada politik tinggi seranting. Sehingga menimbulkan kenyamanan dari teman-teman partai politik, itu yang menyebabkan akhirnya Golkar, PAN, dan insya Allah berbagai partai lain bergabung untuk mengusung dan mendukung Pak Prabowo dalam rangka melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi. Ya artinya apa yang disampaikan oleh Hasim itu tidak benar dong. Ya, bahwa itu atas izin dan restu Jokowi. Saya tidak tahu ya. Yang jelas, artinya tidak benar dong. Saya tidak ingin mendebat hal itu. Yang saya ingin sampaikan, Bang Adian, Napitukulu yang dengan kacamata barunya, bahwasanya tentu saya rasa Pak Prabowo sudah menyampaikan, beliau banyak belajar dengan Pak Jokowi. Nggak masalah gini maksudnya. Sebentar, gantian. Bang Adian yang kacamata baru bicara, saya tidak pernah menyela ya. Nanti silahkan. Saya ingin menyampaikan bahwasanya ya, Pak Prabowo sudah sampaikan secara terbuka ke publik bahwa beliau banyak belajar dari Pak Jokowi. Ya, saya rasa tentu bukan minta restu ya, tapi beliau saya rasa bertukar cerita iya mungkin sama Pak Jokowi. Minta masukan mungkin iya dengan Pak Jokowi karena Pak Prabowo merasa Pak Jokowi memang secara ilmu politiknya lebih jago dari Pak Prabowo dan itu diakui oleh Pak Prabowo. Bahkan Pak Prabowo nyampaikan saya 2 kali kalah dari Pak Jokowi. Ya, apa salahnya beliau belajar banyak ilmu politik dari Pak Jokowi? Itu kan hal yang lumrah. Kita belajar kepada yang lebih pintar daripada kita. Dan Pak Prabowo itu patriot negarawan, beliau akui itu. Tidak malu-malu belajar kepada yang lebih baik gitu loh. Itu butuh suatu jiwa besar. Bang Budiman. Tapi tiba-tiba kalau Bang Adian agak panik, marah ya. Agak panik. Gitu loh. Ya, silakan Bung Adian, panik, marah. Pertama, tidak ada hubungannya antara kacamata dan obrolan kita. Kedua, saya pernah direpresi sangat keras di zaman Orde Baru, sehingga perdebatan ini tidak akan membuat saya panik. Yang ketiga, sebenarnya mana yang benar? Pernyataan Hasim atau pernyataan Andre? Bergabungnya partai-partai itu menurut Pak Hasim adalah karena izin dan restu Jokowi. Kalau tidak ada izin dan restu, tidak akan ada bergabung. Begitulah kira-kiranya logikanya, toh. Itu dibantah oleh Andre. Itu urusan internal mereka. Sebentar. Saya belum pernah mendengar pernyataan Pak Hasim itu. Oh ya? Iya. Belum pernah, nanti dikasih. Kalau itu, nah itu. Terus keempat begini. Kalau kemudian masang foto itu bukan masalah, nggak akan diomongin kali. Dia menjadi masalah ketika diomongin. Dia menjadi sesuatu yang harus dipikirkan ketika dibicarakan dalam pidato kenegaraan. Tapi bahwa kemudian dihina orang pun Jokowi akan tetap bilang, nggak apa-apa, apalagi cuma pasang foto. Tapi logika sederhananya gampang, Re. Kalau dia tidak pikirkan pemasangan foto itu tidak akan dia bacakan dalam pidato kenegaraan. Dan itu teks loh. Itu bukan ucapan tanpa teks. Itu ucapan dari teks. Jadi dia diketik dulu, baru dia bacakan. Kalau dia tidak pikiran itu sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja, lewat begitu saja, nggak mungkin dibacakan. Ya. Itu gampang aja gitu loh. Mas Budiman, kan beliau udah selesai. Belum, yang bilang selesai siapa? Silakan. Silakan. Apa ngomong? Belum selesai, kenapa sudah dibilang selesai? Silakan. Luar biasa kamu, Andre. Menghakimi kacamata dan menghakimi pembicaraan orang.
Nah, artinya bahwa apa yang disampaikan Andre itu akan diuji kok. Oke. Bagaimana mungkin sesuatu itu dianggap biasa-biasa saja dan tidak menjadi sesuatu yang penting, tapi dikutip dalam pidato kenegaraan. Sidang tahunan MPR. Ayolah. Baik. Bukan sebentar. Dia lebih panjang tadi kita hitung. Iya, makanya. Aku durasi. Bukan, kita hitung tadi. Kita selalu tertib soal menghitung hak untuk bicara itu. Nah, artinya bahwa jangan dong kemudian depan publik kita coba yakinkan publik dan sesuatu yang tidak logis gitu loh. Yakinkanlah publik dan logika-logika yang memang masuk di akal kita. Sehingga perdebatan kita ini menjadi dialektis. Logika yang dibenturkan dan sama logika tuh enak sekali gitu loh. Tapi kalau kemudian dimanipulatif, saya belum dengar tuh apa yang disampaikan oleh Pak Hasim. Waduh, sebagai politisi kelas nasional Andre harusnya dengar. Kenapa? Karena itulah pernyataan pertama kali yang disampaikan oleh Pak Hasim sebelum deklarasi koalisi. Tidak mungkin kalau lu tidak tahu. Tapi kalau lu tidak tahu, ya mungkin saja saat itu lu tidak nonton televisi, tidak baca media, tidak punya handphone dan sebagainya. Kembali ke zaman batu mungkin kan. Tapi itu menjadi penting. Kenapa kita butuh kejelasan? Siapa yang bohong? Jokowi atau yang lain? Gitu loh. Karena kalau misalnya kemudian yang disampaikan Jokowi tidak benar, Jokowi bohong. Gitu loh. Kalau benar bahwa dia tidak pernah memberikan restu, sementara Pak Hasim bilang ada restu, Jokowi pembohong. Itu loh. Kalau menurut saya sekarang Jokowi tetap tidak berbohong. Artinya ada yang berbohong dong. Oke, baik ya. Jadi publik tadi harapannya adalah bagaimana kemudian Pak Jokowi dan PDI Perjuangan kemudian bisa bersatu agar publik ini mendapatkan kemanfaatan dari harmonisnya kedua. Tapi bagaimana caranya setelah jeda berikut ini.